Kalau ungkapan dan makna iman kita saat ini dan seterusnya, Dia membaptis kamu, akan membaptis kamu dengan api, dengan Roh Kudus. Jadi ada korelasi yang sangat kuat, dan itu kita ungkapkan dengan ungkap iman kita secara teologis tentang Trinitas, Tritunggal Allah itu, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Nah, kalau mau tarik langsung peristiwa pembaptisan ini dan masuk dengan konteks kita di Kisah Para Rasul, di dalam ayatnya yang sekarang kita coba tadi dari ayat 1 terus sampai ayat 7 Kisah Para Rasul 19, maka kita akan semakin dikonfirmasi Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ada begitu banyak hal-hal yang bertautan, hal-hal yang bertalian, hal-hal yang gak pernah putus. Alfa sampai Omega. Jadi apapun yang berhubungan dengan ilahi, dengan keilahiannya itu, Allah itu tidak akan pernah terputus. Dan konotasi dan tone-nya adalah terus menerus sampai selama-lamanya. Poin pertama pegang dari bacaan kita, dari teks kita, tapi juga pemaknaan kita yang hari ini kita sedang di dalam pandemi secara global. Bukan hanya kita di Indonesia, tapi seluruh dunia. Pertama, baptisannya. Baptisan Allah. Ada baptisan ilahi yang berlaku terus-menerus tadi. Ada baptisan urapan dari Allah, kasih karunia Allah yang tidak pernah berhenti, yang tadi terus akan berlaku alfa sampai omega, yang terus akan dinyatakan sampai dimanapun, bagaimanapun, dan kapanpun. Mari kita coba lihat kembali ke Alkitab. Buka Alkitab Anda, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dan semua kita yang di rumah, di kamar Anda, di ruang tamu Anda sekarang, saya ajak kita buka lagi. Coba lihat fokus ke ayat 4 dan 5. 4 dan 5. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah apa di sana? Bertobat. Jadi gini, ada tafsiran yang sinis tentang bagian-bagian seperti ini. Kita masih ingat misalnya yang katanya ada demikian perkelahian, persaingan antara Paulus, antara Apolos, ya, dan kalau sekarang jelas Yohanes katanya, dan itu muncul dari respons pantulan berhadapan bertemu dengan umat dalam kenyataan real. Umat menjawab di teks ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu dia tadi. Ketika mereka belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Dan mereka menjawab dengan jujur dan tulus. Kami mengalami menerima baptisan Yohanes. Dan Paulus tidak pernah menghakimi. Ingat Bapak Ibu, kita dilarang dan kita mencontoh meneladankan ini. Dalam nama Tuhan Yesus dan urapan Roh Kudus, dari sosok Paulus, Rasul Tuhan yang luar biasa ini, dan banyak tokoh-tokoh Alkitab, kita dilarang menghakimi satu dengan yang lain. Ngebuli, kalau sekarang, apalagi ngebuli sesama pelayan Tuhan sendiri. Ini penting, kenapa? Lihat, saya teruskan. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Jadi tidak ada nada tone menghakimi di sana, tapi sebuah penjelasan, pencerahan yang ditambah-tambah. Koma, lihat, ini penambahannya. Dan ia berkata kepada orang banyak, kepada umat, ya, Efesus tadi, bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya. Daripada siapa? Yohanes. Itu tadi gambar dan pemaknaan ulang kita dengan konteks yang di awal tadi. Masih ingat pembaptisan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus. Jadi seluruh kita mengerucut seperti kalau kita masih memaknai kemarin ada pohon Natal, betul?
Kita mengerucut menuju kepada satu titik. Seperti juga menara gereja kita. Seperti juga bagian trinitas yang sering digambarkan. Triangle marriage juga, segitiga pernikahan, suami istri, satu di atas adalah Allah. Semua titik pusat kita akhirnya menuju. Siapapun Anda, siapapun di teks ini, apakah dia jemaat umat, pengikut Yohanes, Apolos, Paulus, atau siapapun, gereja manapun kita, Pouk Larangan Indah. Saya dengar juga Pok Binong ikut bersama-sama dengan kita, begitu ya Bapak Ibu Majelis ya. Bersyukur untuk ini, saya mendengar luar biasa. Dari manapun Anda, Pok atau gereja manapun, kami dari GKJ, ibadah kita menggunakan liturgi GKI, dan dari manapun Anda, mari kita menuju mengerucut kepada satu fokus, baptisan ilahi Allah Bapa di dalam putranya Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus. Jadi ada urapan yang tidak pernah berhenti. Ketika Paulus mengatakan kamu harus percaya dan menerima baptisan di dalam Yesus, itu artinya ada kuasa Roh Kudus yang kemudian akan turun. Ada kekuatan Roh Kudus Allah yang menguatkan seluruh umat di Efesus. Coba maknai gambar yang saya temukan juga di internet berikut ini. Roh Kudus. Kita sering kali lihat gambar ini, bukan? Itu berkorelasi yang sangat kuat, dan bahkan dia sendiri dengan tangan Tuhan yang berlubang paku itu, yang barusan kita merayakan, dan bahkan masih ada perayaan Natal sampai saat ini ya, dengan tangan yang terpaku ke depan kita akan siapkan hati, iman, pengharapan, kasih untuk memaknai Paskah kita. Itu adalah sebetulnya ada kuasa baptisan yang terus nyambung, terus menerus tercurah, disalurkan dalam kekuasaan ilahi, termasuk Pouk, termasuk khususnya Pouk Larangan Indah. Coba lihat, saya hanya mau mengingatkan kita lambang Pouk Larangan Indah ini. Indah bukan? Kadang-kala karena terlalu sering kita melihatnya jadi tidak terlalu indah lagi. Jangan. Anda mengerti maksud saya? Ada salib di sana. Bahtera itu wadah tempat kita bersama. Dan bukan larangan indah saja tentu. Sekali lagi dengan Binong tadi, dengan seluruh gereja-gereja kita semua di dalam cinta kasih Tuhan. Ketika Anda melihat salib, Anda dan saya harus memaknai baptisan Roh Kudus Allah yang kuat itu. Dan itu harus dibawa terus menerus, akhirnya wujudnya harus nyata. Tidak hanya berpikir, tidak hanya konseptual saja, tidak hanya pemahaman saja, tidak hanya bahkan ungkapan-ungkapan yang kelihatannya keren aja, bagus aja, bahkan tidak hanya omdo saja. Omdo itu apa Bapak Ibu? Omong doang. Ya, hari-hari ini kita sedang dimurnikan dengan yang omong doang begini. Betul? Kita dimurnikan oleh Tuhan. Di tengah tangisan kita, di tengah segala duka cita kita, di tengah segala penderitaan kita, ya semua kita, karena pandemi COVID-19 ini. Betul Bapak Saudara, kita dimurnikan juga dengan keadaan ekonomi yang sekarang ini, dengan seluruh teman-teman yang sekolah, yang kuliah online, betul? Ya, kadangkala udah mulai kesel, aduh ini online melulu, kapan bisa ketemu dengan teman, dengan guru. Mari lebih lagi memaknai bagaimana kita dimurnikan untuk ini, menghargai kesempatan. Hidup ini kesempatan, itu kan? Menghargai kesempatan untuk belajar, untuk studi kuliah, tapi juga bagaimana kita rindu untuk kumpul
Saya percaya juga bahwa ada mungkin beberapa jemaat Bapak Ibu dan saudara-saudari yang udah kangen berat begitu ya, rindu bingit, rindu banget untuk datang ibadah dalam gedung gereja. Semua kita begitu. Itu kerinduan sekarang sekali lagi bawa sebagai kangen kita, makin rindu makin kangen kepada Tuhan. Semua kita harus menerima didikan Tuhan. Semua hikmat Tuhan biarlah mengalir terus dan mendewasakan kita. Dan ini akan memampukan kita yang kedua. Ya, ini yang terakhir. Kita akhirnya bisa meneladankan kebaikan. Jadi kalau baptisan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Putra dan Roh-Nya yang kudus itu belum berlaku, maka sebetulnya kita sulit sekali melihat kebaikan-kebaikan di tengah ya berbagai hal, rintihan, penderitaan, dan seluruh kesulitan yang sedang kita alami. Tetapi kalau kita hidup di dalam itu Bapak Ibu saudara-saudara dan mau terus percaya kepada Tuhan, ya, tepat pada waktunya, indah pada waktunya, nanti kita bisa sama-sama lagi kumpul, beribadah di gedung gereja, melakukan tugas, tanggung jawab, pekerjaan kita, khususnya Anda yang masih WFH ya, tetapi juga studimu, kita bisa kumpul lagi dengan teman, dengan guru-guru dan berbagai aktivitas lainnya. Dan kita mau berdoa untuk ini akhirnya. Bapak Ibu, ayo sambil menunggu vaksin, betul? Kita dengar kabar minggu depan atau 2 minggu depan, ya, Bapak Presiden yang akan pertama kali menggunakannya dan juga para menteri dan kemudian golongan usia-usia tertentu, ya, dan itu menjadi sebuah penggugahan bersama. Ini dia, kita mau saling meneladankan. Ya, berhenti, jangan ikut-ikutan untuk ngomong-ngomongnya tentang ini dan itu terlalu banyak tentang hal ini bagaimana. Bawa semuanya di dalam Tuhan. Dan ingat bahwa saudara, bukan hanya vaksin. Saya mau berkata dari mimbar kudus ini, Tuhan akan berkati Indonesia, Tuhan akan berkati dunia, bahkan dengan solusi-solusi yang lain berikutnya. Betul? Ketika dikatakan Yohanes, Paulus mengingatkan kamu harus percaya khususnya kepada yang berikutnya itu. Karena yang berikutnya itu sebetulnya yang terdahulu. Yang terdahulu itu yang terutama. Siapa dia? Tuhan Yesus. Jadi yang kedua, sekali lagi saudara, ayo meneladankan kebaikan. Mari, saya mau ajak lihat ayat yang paling awal. Kembali ke Alkitab. Kita kembali ke laptop begitu ya. Kembali ke Alkitab. Kisah Para Rasul 19 ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus. Jadi lihat itu. Ini nadanya sebetulnya sudah terlihat ada berbagai pelayanan yang dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan di konteks itu. Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Paulus tidak pernah, bahwa saudara-saudara, membanggakan bahwa saya sudah begini begitu, saya sudah masuk ke pedalaman-pedalaman, tidak. Dia menyapa langsung, straight, langsung kepada umat jemaat di mana dia layani. Dia kalau menulis surat juga Bapak Saudara, dia langsung kepada mereka yang ditujukan itu. Dia hampir tidak pernah mau menampilkan dirinya sendiri. Ini pelajaran, ini teladan sekali lagi yang indah. Saya teruskan. Dan tiba di Efesus, di situ, nah ini dia. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Murid siapa? Kalau mereka mengatakan murid Yohanes kami. Betul? Tetapi murid siapa? Murid POK Larangan Indah. Murid GKJ. Murid POK. Murid GKI, murid siapapun gereja-gereja kita, bukan. Murid Tuhan. Murid Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah kekuatan yang saya mau ajak untuk menggugah kita semua. Pokok Larangan Indah, dimulai dari kita. Yuk. Ya, saya cukup kenal dengan Larangan Indah. Kita bersyukur ibadah ini dengan online sekarang ini bukan hanya Larangan Indah.
Tapi larangan indah dibukakan jadi berkat bagi dunia. Bukan hanya Indonesia, perhatikan. Setiap gereja sekarang saling menguatkan satu dengan yang lain. Betul? Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, satu hari Minggu bisa ibadah 2-3 kali, benar? Betul? Ya kan? Tiap hari, every day, ya renungan, ya pujian, ya ibadah juga. Tiap hari kita bisa lakukan dan kita bisa nikmati bersama dimanapun, ya, dalam berbagai keadaan kita. Tapi yang terpenting, rumah Tuhan, baptisan Allah di palungan hati, rumah Tuhan yang sesungguhnya ini terus menerus. Kalau kalimat Alkitab berkata berulang-ulang kita diberkati, dan sekarang waktunya, yuk bagikan berkat. Terus menerus, berulang-ulang, dalam pikiran, dalam ucap kata berulang-ulang, buang yang negatif, ya, komen-komen yang tidak benar, tidak membangun, sudahlah. Tangan jari khususnya, benar? Ayo teladankan, bagikan, sharekan, viralkan yang baik, jangan yang tidak baik. Dan biarlah kebaikan Tuhan juga nyata lewat tangan kita, kaki kita, dalam hidup berkeluarga. Nikmati lebih banyak kesempatan untuk family time, kebersamaan keluarga, ya, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya berdoa untuk keluarga Anda diberkati dengan kesehatan terus menerus. Bagi keluarga besar, mungkin ada anggota keluarga kita yang mungkin terpapar. Dalam keluarga besar di PAUK Larangan Indah ada yang terpapar. Kita mau doakan, saya dukung juga, dan kita sama-sama doakan Tuhan berkati, pulihkan dan sembuhkan. Dan bagian ini, saudara, terus berlanjut. Akhirnya dengan seluruh tugas, pekerjaan, studi kita tadi, bahkan pelayanan kita. Saya ditemani hari ini dengan semuanya ibu-ibu ini. Bisa kamera kasih sorot ibu-ibu di kiri kanan saya, ya. Dan kemudian ada para pemusik di sana, ya, juga yang menemani saya. Jadi perhatikan Bapak Saudara, ibu-ibu, Tuhan berkati. Para pelayan Tuhan, itu dia. Terus kemudian pemusik mayoritas muda-muda di sana, Tuhan berkati, ya. Dan juga yang hampir tidak pernah kelihatan di semua gereja sekarang, kawan-kawan multimedia di sana, ya, ya. Terima kasih, dan seluruh Bapak Ibu. Inilah kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan? Bagi PAUK Larangan Indah, bagi kita semua. Saya juga mau membagikan kebaikan, sedikit saja. Bapak Ibu, saya membawa buku, 10 buku di depan. Jadi buku saya. Ini bukan soal Lusindo. Tapi terima kasih Bapak Ibu Majelis untuk tema yang indah ini. Saya juga ingin rindu, karena PAUK Larangan Indah itu sebetulnya umatnya dekat-dekat, ya, tetapi juga dekat di hati bagi mereka yang jauh. Anda yang simpatisan juga, atau Anda juga yang terus mengikuti PAUK Larangan Indah, ibadah online dan kegiatannya, walaupun Anda mungkin di daerah-daerah lain, atau bahkan mungkin Anda di provinsi lain, atau mungkin juga ada yang di luar negeri, ya, saya tidak tahu. Tuhan memberkati Anda. Tapi izinkan saya hanya men-share 10 buku tulisan saya. Ini untuk nanti di bagian akhir saya mau mengajak kita untuk menulis komen di YouTube ini, supaya tema kita firman Tuhan hari ini di konteks Efesus juga berlaku di konteks larangan indah dan ibadah kita saat ini khususnya. Silakan tulis nanti komen seperti quote atau pemberian semangat. Karena ada 3S yang sekarang dibutuhkan Bapak Saudara di tengah pandemi ini. Apa itu Pak Pendeta? Perhatikan. Yang pertama syukur, membagikan syukur, berbagi untuk bersyukur. Kedua semangat, ya, jangan berhenti untuk share semangat. Ya, udah kita tidak lagi dalam waktunya untuk saling membuli, menyakiti tadi.
Mari contoh seluruh pelayan-pelayan Tuhan bagian Alkitab hari ini, tetapi juga bagian kita saat hari ini. Jadi syukur, semangat. Yang terakhir apa Pak Lusindo? Sukacita. Ayo berbagi sukacita. Ada begitu banyak ya semangat yang patah, ya, yang keringkan tulang itu. Sekarang waktunya untuk meneladankan kebaikan, membagikan kebaikan, bagikan dalam hal-hal yang paling kecil. Dan untuk ini 10 buku ini nanti majelis akan menentukan gitu secara acak saja komen mana ya yang kira-kira dapat buku. Silakan nanti diatur oleh majelis bagaimana caranya, bisa diambil ke gereja. Tetapi Bapak Ibu, saya terinspirasi dengan bisa kasih lihat gambar hati yang sebelumnya tadi. Ini ada di internet. Kalau kita membuka POK Larangan Indah, maknanya bagi saya pribadi saja waktu menyiapkan khotbah ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuatu banget. Nah, gitu kalau ungkapan sekarang, dalam sekali. Anda lihat kursi-kursinya kosong, betul? Betul Bapak Saudara, Anda lihat kursi-kursi itu kosong. Ya, tapi jangan lihat kosongnya. Anda ngerti maksud saya? Di situ ada bapak siapa, di situ ada ibu siapa, bisa bayangkan ya. Ini bukan mengajak imajinasi sekadar, tapi pemaknaan spiritual. Di situ ada saudara siapa, di situ ada saudari siapa, di situ ada mbak siapa, di situ ada bung siapa, di situ ada oma siapa, di situ ada tante siapa, di situ ada om siapa. Bisa mengerti maksud saya? Kita satu di dalam kasih Tuhan. Yuk, sekarang raih, dekati laptop Anda, raih handphone Anda. Bapak Ibu, sekarang juga saya mau, nanti musik boleh mengalun, tulis komen, saling memberi semangat, saling mengirimkan komen yang memberi sukacita. Ketik sekarang juga, dan kita mau melakukan tematik minggu ini, ya, meneladankan kebaikan. Anda boleh cerita, Anda mau memberi selamat hari Minggu juga tidak apa-apa, itu bagus sekali. Tapi saya mau Anda cerita, mungkin ada pengalaman. Saya di rumah boleh berbagi sedikit pada tetangga. Bisa cerita dikit saja. Bisa mengerti saudara. Tapi kita saling menguatkan. Saya bersyukur bahwa anggota keluarga kami sudah boleh pulang ke rumah dari Wisma Atlet. Tidak apa-apa, sebut saja, tidak usah sebut nama. Mungkin sebut Wisma Atlet, kita mengerti apa maksudnya. Tapi ada kebaikan Tuhan yang Anda hadirkan. Atau apapun, sekolah, teman-teman yang mau sebentar lagi memasuki ujian perguruan tinggi negeri, apa kebaikan Tuhan? Apa kebaikan Tuhan untukmu? Untuk Anda yang kuliah, mungkin ada perjuangan di dalam kuliahmu, mungkin ada yang mau sidang, saya tidak tahu. Apa yang sudah lulus, ya, bersyukur untuk itu. Silakan tulis di komen Anda sekarang juga. Saya mau ajak untuk kita saling membangun. Yang hadir di sini juga saya ajak, ya. Silakan kirim komen Anda, dan Anda mau menyebut 1-2 nama boleh. Yang saya rindu doa buat dia. Gak apa-apa, itu kalau Paulus bilang, penulis firman Tuhan melalui penulis Rasul Paulus mengatakan, ini bukan untuk kesombonganku, ini untuk kebanggaan kita bagi nama Tuhan. Bisa mengerti? Sekarang juga kita akan masuk saat teduh 1-2 menit diiringi oleh musik. Silakan tulis dan kita sama-sama memaknai tulisan-tulisan yang saling menguatkan, saling membangun. Selamat meneladankan kebaikan-kebaikan menggunakan digital teknologi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya beri tetap waktu sampai nanti ibadah selesai bahkan.